Kayaknya saya lebih seneng jam berapapun masuk kerja, bisa pulang jam berapapun, bisa main sama teman-teman, karena buat saya hidup adalah ulin gitu. Jadi yang paling penting itulah saya bisa main sama teman-teman. Nah itu nggak bisa saya dapetin kerja di korporat. MetLife itu saya pilih karena saya menganggap hidup saya itu terlalu gila gitu. Bahkan untuk saya sendiri, karena memang saya ini orangnya tanpa perencanaan. Apapun yang saya kerjain itu saya nggak pernah merencanakan sesuatu. Karena memang nih otak saya nggak bisa berhenti berpikir mengenai ide-ide baru. Saya baru paham kemarin baca literasi di internet, ternyata itu adalah kondisi seperti ADHD. ADHD itu bukan gangguan, tapi lebih kebanyakan gula di otak yang menyebabkan otaknya itu aktif. Pembelajaran terbesar sampai hari ini sebetulnya bukan dari sisi bisnisnya ya, mungkin dari spiritualnya. Bahwa dulu saya nggak yakin kalau, karena saya basicnya pedagang, ngerjain sendiri gitu kan, saya nggak yakin bisa narik karyawan, apa saya bisa bayar gajinya atau enggak. Jangan terlalu banyak rencana, jangan terlalu memikirkan yang detail sampai jangka panjang, nggak perlu. Yang perlu dilakukan adalah hari ini yang bisa dilakukan, lakukan saja, karena tidak ada waktu terbaik. Waktu terbaik adalah saat ini ketika dimulai. Halo, perkenalkan saya Lulu, saya owner dari MetLife Overland. MetLife Overland adalah sebuah industri pembuatan alat-alat outdoor, terutama di mobil untuk industri motorhome, camper van. Spesialis kita adalah pembuatan rooftop tent, awning, dan kebutuhan-kebutuhan camper lainnya. Saya cuma pernah kerja di O Channel, waktu itu jadi production assistant PA, dan itu cuma bertahan 4 bulan karena saya nggak betah tinggal di Jakarta ternyata. Itu tahun 2000, periode 2007 lah sampai 2008 awal kalau nggak salah. Waktu di Jakarta itu ternyata tidak mental saya nggak sekuat kayak di Bandung, karena di media itu ternyata keras ya. Kita kerja absen jam 8 pagi, selesai harusnya jam 5 sore, ternyata pulangnya itu jam 12 malam. Karena memang jobnya harus selesai by project. Nah, saya sebagai orang Bandung yang merasa hidupnya bebas, di Bandung saya bisa berkegiatan apa aja, di TV ternyata tidak cocok. Karena di TV itu kegiatan saya sudah plot dari pagi sampai sore, sampai malam tuh harus ngapain aja gitu. Itu nggak ada tantangan buat saya sebetulnya, rutinitas tiap hari ya. Saya mutusin ke Bandung, balik, kayaknya saya lebih seneng jam berapapun masuk kerja, bisa pulang jam berapapun, bisa main sama teman-teman, karena buat saya hidup adalah ulin gitu. Jadi yang paling penting itulah saya bisa main sama teman-teman. Nah itu nggak bisa saya dapetin kerja di korporat waktu itu. Saya memutuskan ke Bandung, pulang pun sebetulnya belum ada penghasilan, di Bandung pun belum ada yang bisa saya pegang. Tapi saya percaya hidup saya harus bebas aja sih. Selanjutnya di 2008 waktu itu saya bikin F&B. Waktu itu kita sempat bikin sama adik saya tuh si Angga ya. Kita sama si Anggi tuh bikin jualan keripik pisang sama keripik singkong. Jadi di rumah itu saya beli kompor semawar, beli alat-alat, kita ngegoreng, kita titipin di warung-warung gitu. Tapi belajar untuk pembelajaran mereka sebetulnya, bukan untuk saya. Setelah itu dari keripik nggak lama lah, sebulan 2 bulan, kita langsung bikin roti pastry. Yang kita bikin itu adalah croissant isi coklat, dimerekin namanya Roti Lulu. Si Roti Lulu ini saya yang pasarin sendiri, yang bikin itu si Angga, karena kebetulan adik saya itu lulusan dari perhotelan ya, Sadi Putra. Si roti penjualannya saya jual ke sekolah-sekolah di SMA di Bandung. Penjualannya bagus, cuman memang bisnis keluarga, sesuai swing mood aja. Di Jatinangor saya juga lagi ngerintis yang lain. Itu waktu zaman 2009 itu, 2008-2009 lagi booming-boomingnya RT RW net.
saya masukin internet ke kamar-kamar kosan. Waktu itu namanya Simply Web. Ada sekitar 500 kamar yang saya konekin ke internet, dan itu dilakukan karena luasannya gede, Jatinangor. Saya pakai wireless radio 2,4 sama 4,8 GHz ya. Jadi bisnisnya dari mulai yang kecil sampai yang gede itu ceritanya ada. Nah, yang paling merubah hidup saya itu sebetulnya dari si radio itu, si LP. Dari si LP radio 107,3 FM itu, radio komunitas, itu ngebentuk karakter. Karena di situ di radio LP ini saya belajar tentang media sesungguhnya. Bisnisnya terus berganti sampai sekarang ada di MedLife. Itu juga karena ketidaksengajaan. Jadi tidak ada yang direncanakan. Habis dari sini gagal, kolaps. Ternyata saya punya hobi baru, sampai di MedLife itu sebelumnya adalah bengkel motor Matic 2 Yamaha Nuvo gitu. Itu perjalanannya panjang. Awal usaha itu modal, karena memang saya nggak punya modal. Tapi yang lebih berat ternyata adalah membuka pasar, karena bisnis itu tanpa pembeli percuma. Kalau saya sih sebetulnya bukan pebisnis ya. Saya bisa dibilang adalah basic ilmu saya pedagang aja. Beli barang 500, kalau dijual 600 saya punya untung 100. Saya di 2018 itu road trip, ngajak anak saya waktu itu masih 3. Pakai CR-V Gen 2 dari Bandung ke Bali, road trip. Kenapa pilihannya road trip? Tidak pakai kendaraan umum, pakai kereta atau apa, karena memang anggota keluarga saya kan ada 4. Berarti kan kalau pakai kereta dan segala macam, saya mikirnya tiketnya malah lebih mahal. Makanya road trip lah, bawa mobil, karena cuma bawa bensin dan bisa tidur dimanapun, istirahat. Cita-citanya ingin mengeksplor, memperkenalkan sama anak istri bahwa di perjalanan itu banyak yang bisa kita lihat. Jadi Bandung, Bali, di Bali 3 malam, lanjut ke eksplor Banyuwangi, Malang, non-tol tuh ya, nggak pakai tol, Malang Batu, Kediri, Madiun, sampai ke Jogja. Itu kita nginep di jalan arah pulang. Di perjalanan pada saat tidur di SPBU itu saya ngeliat istri, ngeliat anak gitu kan, kasihan kayaknya, udah kelelahan tidur di mobil, kaki pegel, saya sendiri pegel kan, tangan nggak bisa ngapa-ngapain. Nih kayaknya enak kalau terbesit aja tiba-tiba, ini kayaknya enak kalau misalkan saya punya tenda rooftop tent di mobil, tinggal dibuka, kita tidur, bisa istirahat dimanapun. Itu awal mulanya tercetus bikin peralatan outdoor MedLife. Pulang ke Bandung, saya nyari-nyari tuh di mana yang jualan begini ya. Oke, ternyata setelah ketemu link, ternyata di Indonesia tuh mahal sekali. Satu awning aja harganya waktu itu ada yang 8 juta, ada yang 16 juta. Terus rooftop tent itu harganya sudah di atas 28 jutaan gitu di 2018 tuh. Jadi saya berpikir, kenapa nggak buat aja? Saya punya mesin las, saya punya mesin bor, saya punya mesin gerinda, sisa dari bisnis saya dulu. Terus saya juga bisa ngelas, kenapa nggak saya bikin? Akhirnya 2018 saya nyoba ngotret tuh, ngegambar di kertas HVS pakai pulpen, bukan pakai pensil lagi, pakai pulpen, karena ada alatnya itu, diukur-ukur, dibikin-bikin. Selama periode 2018 sampai 2019 itu saya bikin satu prototipe awning dan rooftop tent, dan itu gagal semua. Karena memang saya tidak meniru produk orang, kan tidak mampu untuk membeli, tidak melihat dari teman, karena teman-teman saya nggak punya. Jadi yang saya pelajarin tuh dari YouTube, betul-betul dari YouTube, bukan cara orang bikin, tapi ngelihat orang yang memang lagi jalan-jalan buka rooftop tent. Sampai beli besi gagal buang, Waktu itu beli besi aja hampir 10 juta ya, selama periode 1 tahun 2018-2019 dibuang. Sampai akhirnya ada satu prototipe jadi, baru rangkanya, belum ada kainnya.
Begitu dibuka, ambruk dia tiang awning, jatuh. Wah, bukan lasannya nggak kuat, tapi memang si mainframe-nya itu dibikin dari besi siku, dia lentur, jatuh. Nah, saya konsultasi lah ke toko-toko besi di bawah, di daerah Parakan Saat, Antapani. Saya nanya, ini supaya kuat gimana ya? Kata dia, ini pakai plat besi di bending, ditekuk gitu. Lah, saya baru sadar, oh besi itu plat bisa ditekuk ya gitu waktu itu. Bisa gitu, karena yang dulu saya mainnya plat-plat tebal nggak bisa ditekuk kan, ternyata plat tipis ditekuk jadi kuat. Nah, saya nanya di mana lah tempatnya, dikasih tahu tempatnya di sini. Saya pergi ke tempat itu, bisa nggak bikinin frame seperti ini yang saya mau? Kata dia bisa. Nah, orang yang ngerjain itu jadi karyawan saya di sini, ada namanya Nandar, di 2009 tuh. Dibikin dan ternyata kuat, rangkanya, frame-nya bagus. Saya tinggal nyari gimana nih kainnya, karena saya nggak punya basic ngejahit kan, mesin jahit nggak punya. Adik saya punya konveksi, tapi dia belum pernah bikin yang seperti ini. Nah, kebetulan di komunitas di CRV itu ada yang punya konveksi, saya minta tolong sama dia. Nah, ini polanya, ukurannya sekian, kira-kira bisa nggak dibantu potong, cariin bahan yang cocok. Karena penentuan bahan waterproof aja waktu itu masih sulit. Nah, kebetulan dia punya bahan namanya Taslan yang sedikit waterproof. Sisa bahan dia itu sama dia dibikin pola dari pola yang saya gambar. Dijahit dan selesai dipasang, waktu itu sukses dibuka. Awningnya dengan yang apa adanya waktu itu berhasil dibuka. Ya, saya posting main waktu itu ke daerah Gambung ya, 2019 tuh dibuka daerah Gambung, diposting di Facebook. Banyak yang suka. Ternyata teman-teman minta dibikinin, saya bikinin, tapi kan nggak banyak jumlahnya, 1, 2 is oke lah saya bikinin. 2020 COVID, kita nggak bisa ngapa-ngapain, termasuk saya sendiri juga nggak bisa ngapa-ngapain, bengkel motor waktu itu harus ditutup, nggak ada kegiatan, malah jadi stres diem di rumah kan waktu itu, periode 2020 itu. Nah, idenya muncul, saya harus main ke gunung deh yang nggak ada orang, yang nggak dilarang, yang bebas mau ngapain aja ya cuman di gunung waktu itu kan, lari ke gunung. Ya udah saya nyari ke tempat yang memang kosong, kebun teh saya buka, masakan cuman sekedar nyeduh kopi gitu kan. Di posting di waktu itu ada grup camper van Indonesia baru mulai rame, di posting di situ ternyata ada yang minta dibikinin dari Bekasi, namanya Om Handian. Saya masih ingat itu, saya sebut Medlifers 01 karena dia bisa dibilang pelanggan bayarnya Medlife pertama itu ada di si Om Handian di Bekasi. Dia ngontak saya, Om minta dibikinin awning bisa nggak? Saya bilang bisa, tapi saya kondisinya di Bekasi, di dalam posisi. Oh kalau di Bekasi nggak usah Om, saya bilang saya di Bandung, saya nggak mau bantu. Karena dari jauh lah, menurut saya cari aja yang di Bekasi juga banyak. Nah, orang ini bersikeras pengen saya bikinin karena saya waktu itu bikin awningnya itu unik. Awning 360 derajat yang dibuka tutup itu selesai dalam waktu 2 menit dan tanpa tiang support. Karena waktu itu kebanyakan awning itu ke samping 90 derajat. Pengoperasiannya buka tutupnya 15 menit dan harus pakai tiang. Sementara awning yang saya buat itu 2 menit terbuka tanpa tiang, tanpa penyangga. Nah, orang itu bersikukuh, Om Handi, nggak apa-apa saya ke Bandung. Dia ke Bandung. Waktu itu awning saya pun ada di bawah karena kondisinya lagi saya perbaikin. Tapi beliau percaya aja gitu kan, nggak apa-apa saya DP-in, tolong dibantu dibikinin. Nah, harga awning yang dia bikin itu lebih panjang daripada harganya lebih mahal karena lebih panjang. Nah, setelah selesai sama Om Handi ini diposting juga di grup camper van Indonesia waktu itu, yang akhirnya mengundang orang-orang dari komunitas camper van Indonesia untuk nyari tahu siapa buildernya kan. Nah, buildernya itu akhirnya banyak yang menghubungin ke saya minta dibikinin. Waktu itu saya masih belum proses untuk menjual, hanya membantu aja. Satu awning itu 2,5 juta, dalam artian 2,5 juta itu biaya produksi 2 juta waktu itu,
500.000 adalah uang capek, saya bilangnya gitulah. Dan ternyata saya menyerah di 1 bulan pertama. Membantu orang-orang membuatkan awning, karena proses pembuatan satu awning aja membutuhkan waktu 2 minggu, dari mulai pengelasan, potong kain, dan perakitan tuh 2 minggu, dan saya kerjain sendiri waktu itu. Saya pikir aduh ini nggak worth it, untuk 500.000 saya harus habis waktu sebanyak 2 minggu, waktu saya bermain hilang, waktu saya untuk ngerjain yang lain hilang, untuk sekedar 500.000. Nah, saya nyerah. Mental saya udah jatuh di situ. Tapi saya nggak mau punya utang sama orang gitu kan. Jadi ini tugas ini harus saya selesaiin dulu. Gimana caranya? Nggak ada jalan lain. Saya harus narik 1 orang karyawan tetangga di rumah orang tua saya tarik untuk ngebantuin. Uang keuntungan 500.000 ini saya serahin ke dia gitu. Ternyata setelah saya narik, awning ini jadi selesai dalam 1 minggu karena dibantu kan sama si karyawan ini, selesai 1 minggu, dan 500.000 yang saya kasih ke dia itu diganti karena berapa hari setelah dia masuk dapat orderan lagi 2 waktu itu. Saya mikir seru juga ya ini ya, narik 1 karyawan, uang buat karyawan ada, buat saya ada. Saya belum kepikiran untuk bikin merek apapun, saya kerjain aja deh waktu itu, yang penting ada buat karyawan saya 500.000 selesai buat saya. Sampai ada undangan dari satu komunitas namanya Subaru Adventure Indonesia. Mereka mau melakukan perjalanan ke kilometer 0 Sabang dan membutuhkan peralatan awning yang saya buat. Ada namanya Om Tafif. Om Tafif ini ngehubungin saya by WA, telepon, bisa nggak kamu presentasi ke Pekayon? Kalau misalkan kamu bisa dan kita suka dengan produk kamu, maka saya akan beli, member kita akan beli banyak, karena kita akan melakukan perjalanan ke Sabang. Oke. Presentasi di zaman Covid itu. Di zaman Covid presentasi, buka awning, tenda, dan ternyata mereka suka. Mereka langsung pesan 8 unit untuk 8 mobil. Pada saat deal-deal itu mereka nanya, ini produk kamu bagus, tapi tanpa merek, sudah ada merek belum? Saya bilang merek ada, tapi saya simpan. Karena saya takut kalau saya merekin, produknya jelek, mereknya juga ikut jelek. Dan gitu kan. Itu juga belum kepikiran untuk bikin MedLife sebetulnya. Tapi nama MedLife itu adalah nama merek yang sudah saya pikirkan berapa tahun ke belakang untuk produk apapun, mungkin nanti ketika saya punya produk. Saya kasihin ke si Om Joni namanya waktu itu. Di Om Joni lihat mana mereknya, ini mereknya. Dibilang ini mereknya bagus dong. Kayak merek nama luar negeri MedLife. Dia bilang pasang aja. Om, saya nggak berani merek ini dipasang karena saya takut barangnya rusak. Nggak apa-apa, pasang aja. Saya malah bangga produk dalam negeri ada mereknya. Saya akan bantu promo karena barang kamu bagus gitu. Nah, dari si Subaru inilah saya memutuskan ternyata akhirnya ini harus dibikin bisnis karena ada permintaan dan disambut dengan baik, merek juga ditempel. Nah, itulah awal mula MedLife keluar di 2020 akhir ya, 2020 akhir. Dari situ terus permintaan banyak. Dan itu masih di garasi rumah. Di Giri Mekar, di Cijambe. Garasi rumah satu rumah. Ngegabung dengan bengkel motor saya waktu itu. MedLife itu saya pilih karena saya menganggap hidup saya itu terlalu gila gitu. Bahkan untuk saya sendiri, karena memang saya ini orangnya tanpa perencanaan. Apapun yang saya kerjain itu saya nggak pernah merencanakan sesuatu. MedLife itu mewakili kehidupan saya lah kalau menurut saya. Dari mulai bangun tidur sampai saya tidur lagi, itulah rezeki yang saya terima dan saya tidak akan pernah merencanakan apapun. Itu hidup gila kehidupan MedLife dari background saya aja gitu. Saya tuh selalu dapat ibaratnya gini, kalau orang lain meminta doa, minta ini, minta itu, sudah direncanakan kebeli dengan cara nabung. Nah, menurut saya itu udah biasa aja. Kalau saya itu nggak pernah meminta apapun, nggak pernah. Memang misalkan saya pengen Vespa gitu kan, oh ini Vespa bagus motor, pengen saya doain saya itu. Saya nggak.
Saya orangnya selalu bagus ya, mungkin nanti saya kebeli atau enggak, terserah lah, whatever. Saya jalanin aja hari ini mau ngapain. Jadi udah gila MetLife. Nah itu yang saya tempelin di MetLife merek, karena kehidupan saya ini gila, tanpa rencana apapun tiba-tiba harus punya sebuah produk yang waktu itu belum ada pasarnya, tapi ternyata disambut dengan baik. Itu nama yang cocok adalah MetLife, kehidupannya udah gila aja. MetLife itu unik karena menggabungkan antara kain dan besi. Yang ini tidak bisa dilakukan dan belum pernah ada yang melakukan sebelumnya di Indonesia. MetLife ini menggabungkan dari kain menjadi sebuah tenda. Dan si tenda itu, frame-nya itu dari besi. Kainnya itu digabungkan. Nah, uniknya kita di situ aja. Awalnya berkembang ke sini karena ternyata permintaan pasar aja. Di mana MetLife hampir saat ini 70% custom semua. Semua yang diminta konsumen kita pasti bisa. Dan itu tidak bisa dilakukan di bengkel karoseri lain. Saya idenya keluar, saya gambarin di HVS, saya kasih ke drafter untuk dijadiin 3D. Dijadiin 3D, keluar gambar kerja dikasih ke tukang las dilas lah ini, si kursi ini. Jadi tiba-tiba terlintas aja di otak saya, terbenam ide keluar, saat itu juga harus saya kerjain. Karena saya ini orangnya, kalau ada satu ide, itu harus dieksekusi saat itu juga. Kalau enggak besoknya saya lupa, kalau enggak siangnya saya lupa gitu. Sampai saya cerita sedikit nih kenapa bisa kayak gini, karena memang nih otak saya nggak bisa berhenti berpikir mengenai ide-ide baru. Saya baru paham kemarin baca literasi di internet, ternyata itu adalah kondisi seperti ADHD. ADHD itu bukan gangguan, tapi lebih kebanyakan gula di otak yang menyebabkan otaknya itu aktif. Di MetLife kita punya SKU, stock keeping unit, produk itu yang pernah kita bikin itu ratusan. Dalam 5 tahun ratusan ide keluar dan itu semuanya jadi produk. Saya kebetulan di 2014 udah kapok dengan urusan utang piutang, riba, pinjaman bank dan segala macam. Jadi usaha yang saya mulai di 2015 sampai sekarang pun itu adalah tanpa ada pinjaman bank, tanpa ada modal dari orang tua, modal dari keluarga, dan modal dari teman. MetLife berkembang pure karena pasar aja sih sebetulnya. Jadi ketika saya memindahkan tempat ke sini, ini tempat tidak disewa secara tahunan lahannya, tapi disewa secara bulanan karena sesuai kemampuan saya waktu itu. Nah, modal itu pure dari hasil down payment dari konsumen, DP setiap project 50%. Jadi contoh kayak gini, kalau bulan ini saya dapat omset 200 juta, maka ada uang 100 juta yang masuk ke MetLife yang jadi down payment. Uang 100 juta itu yang saya puterin untuk beli bahan baku, beli peralatan, bayar gaji karyawan. Nah, karena bisnisnya terus berputar, dari 2020 down payment, terus di 2021 pertengahan ke akhir itu omset meningkat, terutama di bulan November sama Desember 2021. November tiba-tiba yang biasa rata-rata omset 100 juta, 150 juta per bulan, di November itu tiba-tiba jadi 500 juta dalam satu bulan. Dan kita masih ngerjain proyek yang harus kita selesaiin di bulan September dan Oktober. Gitu kan. Jadi yang order di bulan November itu sama sekali belum bisa kita kerjain, tapi down payment udah masuk. Di Desember meningkat lagi waktu itu. Omset kita di 700 juta. Jadi total dalam 2 bulan itu sama dengan 1 tahun omset waktu itu. 1,2 M di 2 bulan itu, yang mana kalau saya hitung sebetulnya 2021, 2020 pun tidak pernah masif itu. Nah, itu ada tiba-tiba MetLife punya kapital 600 juta di akhir tahun 2021 yang bisa kita puterin. Jadi beli peralatan, nambah karyawan, ngebangun bangunan,
Awal-awal yang bangunan di tengah ini itu dari uang yang 600 juta. Project November sama Desember itu baru bisa kita delivery di bulan Februari dan Maret. Dan Januari pun sudah ada DP yang masuk. Nah itu modal MetLife sebetulnya. Jadi tidak ada pinjaman dari bank. Produk yang bisa diproduksi di MetLife itu banyak. Dari mulai industri kainnya, konveksi. Konveksi ini pembuat yang tugas utamanya adalah membuat kain-kain untuk tenda, rooftop tent, awning. Tapi dia juga membuat aparel seperti jaket, vest, terus kaos, t-shirt, topi, tas. Karena kita memang ada ke merchandise. Lalu yang kedua, yang paling penting saat ini adalah Metalworks. Metalworks itu kita pembuatan semua industri yang berunsur besi. Jadi dari mulai rangka-rangka tendanya, karoserinya, terus pembuatan semua bahkan sampai kursi-kursi ini dibikin dari Metalworks, di Metalworks-nya. Kalau produknya sendiri yang dihasilkan cukup banyak. Dari konveksi itu dari jenis rooftop tent aja seriesnya itu ada soft shell, ada hard shell series, ada awningnya sendiri ada beberapa jenis 270, 180, 90, ada tipe 1, tipe 2. Ada sekitar hampir kurang lebih ya. Ada sekitar 80 jenis kain yang kita hasilkan, produk yang kita hasilkan berbentuk kain di konveksi. Tapi kalau misalkan di Metalworks itu SKU-nya udah ratusan. Dari mulai rangka-rangka tenda sampai kursi, sampai meja, bahkan bangunan sendiri itu dikerjain sama Metalworks. Nah, produk yang best seller saat ini yang kita jual ada di seri Clamshell yang baru kita rilis di tahun ini. Clamshell itu adalah rooftop tent yang cangkangnya itu, si shell-nya itu terbuat dari aluminium. Kenapa dinamakan Clamshell? Karena dia terbuka seperti cangkang kerang. Dan ini sekarang yang paling laris karena produk sejenis di pasaran luar ternyata yang merek-merek Swedia, merek apa itu kan memang dari plastik. Kita dibikin dari aluminium. Terus harga yang kita sangat kompetitif karena harga lokal. Yang merek-merek luar itu sudah pasti jauh lebih mahal daripada punya kita. Dan itu yang jadi best seller kita saat ini. Di konveksi kebetulan kita 100% pakai produk lokal. TKDN-nya sudah 100%, kita pakai kain yang ada, benang-benang yang ada di lokal, dan itu bisa kita penuhin dari supplier kita yang ada di Otista, di Cigonewa gitu kan. Kalau besi kita sudah punya supplier yang khusus, aluminium di tempat ini, plat besi di tempat ini, besi hollow di tempat ini, dan itu sudah menjalin kerjasama dengan MetLife sudah hampir 5 tahun berarti ya, dari 2020 sampai ke 2025. Jadi kita tidak ada kendala untuk kain sama besi, tapi kami mengimpor beberapa produk dari Cina yang memang tidak ada suppliernya dan tidak ada pabriknya di Indonesia. Kita menganggap sebuah produk yang kita lahirkan dari MetLife itu adalah sebuah barang seni dari buildernya. Kayak kain itu tukang jahit saya ajarin bahwa kain yang akan kamu hasilkan itu akan dirakit jadi sebuah produk, dan si tukang jahit itu saya ajarin dulu pola-polanya, cara menjahit, dan dia harus bisa menjadi QC untuk produk yang dia buat. Jadi produk kain yang sudah dia hasilkan sebelum ke assembly itu biasanya sudah di QC sama dia sendiri. Jadi nggak boleh bocor, jahitan harus rapi, tidak ada benang tertinggal, itu adalah di kain. Tapi kalau misalkan di besi, nah itu lebih tinggi lagi skillnya. Karena untuk tipikal pengelasan kita itu harus finishingnya 100%. Kenapa? Karena kami tidak menggunakan dempul di setiap produk. Jadi produk-produk di MetLife itu tidak ada yang didempul. Lasnya itu las full semua. Di mana di industri
welding sendiri banyak sekali welder di dunia yang hobi ngelas itu mereka memperlihatkan hasil lasannya itu sebagai karya seni. Nah, MetLife mengajarkan welder kita untuk mengelas sesuatu itu seperti layaknya karya seni dia. Makanya finishing produk dari mulai lekukan, sambungan pengelasan bentuk ini, melek itu harus sambung, harus nyambung. Itu kualitas dari pengelasan. Nanti finishing produk di mana ketemu dari beberapa part dari tim kita gabungin di assembly, itu pun sama kayak kualitas pengeleman. Kalau ada pemasangan lem seal itu harus dijaga, dilihat bahwa itu harus satu garis dengan besinya, nggak boleh keluar. Contoh kecil detail-detail seperti itu sih kualitas yang saya jaga. Dan untuk kenyamanannya sendiri ke konsumen, kita memberikan lifetime warranty dari semua produk kita. Kalau produknya MetLife itu kita pernah uji coba waktu aku masukin mobil yang di belakang ini, mobil unit barunya Road Trip Indonesia namanya Malaka. Jadi begitu masuk, aku coba pakai produknya MetLife, pakai mobilnya Kang Lulu yang semuanya mulai dari tenda, mulai dari kanopinya, semuanya itu pakai produk MetLife. Itu kita pakai explore di Jawa Barat aja sih, kita belum pakai yang jauh-jauh dan so far so good, tidak ada masalah-masalah yang serius. Hanya ya perintilan kecil-kecil tapi itu sangat biasa dan itu juga jadi bahan masukan buat MetLife ya. Tapi secara keseluruhan kualitasnya menurut aku sudah layak bisa dipakai Road Trip Indonesia buat keliling dunia. Kalau Kang Lulu secara personal, secara pertemanan memang kita belum banyak berinteraksi sangat lama ya, karena momen-momen kita ketemu itu memang tidak terlalu lama, tapi secara aku kalau menilai karakternya kan ini kelihatannya anak muda yang luar biasa ya, karena dia aku melihat bagaimana dia memulai karir MetLife itu ya itu waktu kami masih di Kendari itu baru awal-awal. Yang waktu itu kalau nggak salah baru bikin awning satu persatu, bikinnya masih dari garasi dan ternyata saat kami ketemu di Bandung terakhir ini kita sangat amazing, surprise sekali dengan wow ternyata MetLife sudah sebesar ini gitu kan. Itu kan berarti sebuah proses yang luar biasa yang ya kita tahu lah namanya kita membangun itu pasti jatuh bangun dan banyak hal-hal yang sudah dilewati gitu. Ya kalau harapan kita pasti ya produk-produk lokal pride kayak gini ya harusnya bisa bersaing nanti dengan produk-produk yang dari import ya secara kualitas. Karena teman-teman ini pasti kan di industri camper van, camper dan usaha-usaha seperti ini kan terus bertumbuh dan berkembang. Mereka terlihat sekali mereka berusaha terus untuk memperbaiki diri, menjaga kualitas dan mutunya itu kita memperhatikan dari lama gitu. Dan aku sih yakin industri ini akan terus berkembang karena boleh dibilang ini baru awal nih. Dan itu bukan MetLife aja, teman-teman lain dengan brand-brand lain aku lihat pertumbuhannya luar biasa. Karena memang gaya hidup seperti ini sangat cocok sekali dengan alam kontur geografis Indonesia. Gitu. Karena kita tuh punya laut, kita punya gunung, kita punya danau dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, Pak Lulu itu secara pribadi, beliau tuh humble banget ya. Mungkin bisa dilihat gitu dari banyak-banyaknya konten, itu memang bukan pencitraan, beliau memang se-humble itu gitu. Saya pernah ikut beliau ke acara seminar, bukan seminar sih, workshop di Jakarta. Memang beliau tuh se-humble itu ke orang-orang gitu, sampai orang-orang aja di sana tuh rata-rata memang say hi gitu ke Pak Lulu, dan Pak Lulu tuh memang kenal sama mereka gitu. Terus untuk secara dari bos gitu, untuk dari sebagai atasan menurut saya beliau memang tegas, tapi gimana ya, memang agak rock and roll sih. Dari awal saya masuk tuh beliau tuh memang santai banget pembawaannya. Jadi ketika meeting pun kita nggak terlalu yang formal, harus meeting kan kadang biasanya kalau saya di perusahaan-perusahaan sebelumnya tuh formal banget ya untuk penyampaiannya dan lain-lainnya. Kalau misalnya sama Pak Lulu tuh ya memang bawaannya santai tapi poinnya jelas gitu. Kalau misalkan soal kerjaan udah jelas beliau tegas banget.
apalagi soal produksi. Beliau nggak mau ada salah satu ataupun satupun customer yang ngerasa kecewa sama produk kita. Jadi ada satupun kesalahan itu pasti akan dicari nih salahnya dari mana. Pasti semua akan dikumpulin, dicari salahnya sebelah mana dan mulai dibenerin gitu bareng-bareng. Kalau untuk semangatnya sih emang beliau tuh pantang menyerah, anti utang juga. Sekarang dia udah nggak punya utang kemana-mana lagi setelah collab itu. Mungkin ya kapok mungkin ya, punya utang kemana-mana, dikejar sana sini. Bikin MedLife tahun 2019 sampai sekarang. Harapan saya buat Kang Lulu tuh jaga kesehatan, karena beliau sering-sering overland, keluar kota juga, keluar pulau. Jarang ada di rumah kalau lagi overland gitu. Jangan sampai sakit, jaga stamina. Lebih fokus juga di usahanya biar kita bisa ekspansi ke kota-kota lain, bahkan ke luar negeri, supaya makin berkembang MedLife. Saya itu punya mimpi di 2020 ketika memulai MedLife itu, bahwa dalam 10 tahun ke depan, artinya 2030, saya punya harapan MedLife ini sudah sebesar Eiger. Karena saya termasuk menyukai produk-produk Eiger, saya juga mengagumi sosok Pak Roni, pemilik Eiger. Nah, saya berharap bisa mengikuti jejak beliau. Di 2030 kita punya toko MedLife Store menyebar di kota-kota besar di Indonesia. Sampai hari ini memang belum ada, tapi kami berupaya untuk melakukan ke sana di 2026 insya Allah. Kalau tidak ada halangan, kami akan membuka toko pertama MedLife Store itu ada di Bandung. Dan di toko itu akan terisi produk-produk yang memang semuanya hasil dari kreativitas anak-anak MedLife. Dari mulai aparel dan semua itu termasuk sebetulnya seperti cafe F&B juga akan dimasukkan juga di situ. Tapi itu bukan main bisnis, karena itu pelengkap aja, di mana di toko itu nanti setiap pemasangan konsumen itu misalkan satu mobil bisa menghabiskan waktu sekitar 4-5 jam dan dibutuhkan ruang tunggu. Nah, di toko itu harus ada ruang tunggu di mana konsumen nanti bisa makan, minum sambil menunggu mobil-mobilnya selesai, juga sambil ngelihat produk-produk kita yang lain gitu. Nah, itu di 2030. Sebelum arah ke 2030-2026, kami dalam sisa waktu 6 bulan ke depan itu akan membentuk tim sales, tim konten, lalu administrasi, tim-tim admin yang lain, karena memang ternyata untuk membangun brand, membangun usaha ini lebih besar itu membutuhkan tim yang solid. Pelajarannya di bisnis itu buat saya adalah ternyata rezeki orang itu udah diatur. Itu yang paling saya pegang sampai hari ini. Karena begitu kita bangun MedLife dulu, ini dibuat tidak sengaja dan tidak direncanakan. MedLife itu berjalan karena saya hobi aja. Saya hobi dari mudanya, saya hobi backpacker, road trip gitu kan. Nah, pada saat saya membuat peralatan overland, satu buah awning, itu ternyata ada orang yang minta untuk dibuatkan yang sama. Itu pun tidak saya jual. Saya cuma membantu orang itu untuk punya awning aja, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, ternyata permintaan banyak di 2020. Satu awning itu saya kerjain sekitar 2 minggu. Dan saya udah mulai lelah, ternyata capek. Dengan untung 500.000, saya harus mengerjakan project, menyelesaikan ke tempat ini. Dulu kan belum punya bengkel sendiri ya. Bawa ke sini, bawa ke sana, tapi untungnya 500.000 nih. Saya hampir nyerah waktu itu, udah capek. Udahlah, begitu ada permintaan yang ini, saya kasihin ke orang. Nah, itu pelajarannya. Saya narik orang, saya udah lelah. Waktu itu pikiran saya adalah, saya tarik nih mantan karyawan saya yang dulu, ini tolong bantuin selesaiin uangnya untuk kamu, keuntungannya. Yang pertama itu. Proses dikerjain sama dia, ternyata saya dapat orderan lagi 2. Berarti kan pelajarannya, rezekinya adalah buat saya waktu itu, oh
ternyata masih tetap ada rezeki untuk saya 500.000. Yang 500.000 2 ordernya ini untuk gaji dia minggu depan. Gitu. Ya udah saya selesaiin, minggu depannya ada lagi order. Oh, ini berarti pelajarannya buat saya waktu itu ada rezeki karyawan saya yang harus dilanjutin. Sampai MedLife membesar seperti ini, ya kayak karena saya percaya sudah diatur aja, tidak saya rencanakan gitu. Jadi pelajaran pertamanya adalah di bisnis rezeki sudah diatur, itu sih yang paling betul. Yang bisa saya obrolin, sisanya saya nggak tahu harus jelasin apa lagi. Saya kalau secara personal sebetulnya ingin mewujudkan mimpi saya pensiun di umur 40 tahun. Dan itu sudah terlewat dan tidak bisa pensiun. Jadi saya ini hidup nggak pernah neko-neko, tidak menargetkan apapun, tidak pernah menginginkan sesuatu, tapi saya tidak pernah mengejar. Gitu. Jadi di posisi sekarang itu sebetulnya buat saya sudah cukup untuk pribadi. Untuk pribadi saya udah selesai, keinginan saya sudah selesai. Jadi kalau misalkan ditanya selanjutnya mau ngapain, sebetulnya saya pengennya menikmati aja hasil dari jerih payah saya sekarang itu dengan cara keliling Indonesia. Keliling Indonesia, melihat bahwa Indonesia ini luas, indah, sambil mengejawantahkan keinginan pensiun saya di waktu muda. Pensiun buat saya itu bukan berarti tidak mengapa-ngapain, tidak produktif, tidak berdiam diri di dalam rumah. Enggak, saya cuma pengen hidup bebas, di mana saya sudah tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan kewajiban ini itu. Saya cuma ingin menikmati hidup aja, di mana hidup itu menurut saya adalah rezeki saya yang terima saat ini. Buat saya itu bukan harta. Bukan, karena buat saya rezeki itu titipan ya, kayak harta, mobil, rumah, istri, anak itu titipan. Rezeki yang benar-benar saya terima itu adalah yang bisa, yang sudah melewati mulut. Artinya air yang saya minum, yang sudah lewat perut itu tidak akan bisa diambil orang. Makanan yang saya makan, yang sudah masuk perut tidak bisa diambil orang. Tapi kalau misalkan uang, mobil itu bisa hilang. Itu buat saya titipan dari Allah. Nah, yang paling utama rezeki yang saya bisa nikmatin setiap hari adalah bangun tidur dan tidur kembali dan diberi rezeki besoknya bangun tidur lagi. Itu rezeki saya. Nah, saya ingin menikmati menikmati waktu dari bangun tidur sampai tidur ini dengan melihat seluas-luasnya Indonesia sebetulnya. Jadi overland itu adalah ejawantah dari cita-cita saya dulu sebetulnya. Hanya saya lakukan keliling Indonesia lewat darat, overland. Pesan-pesan saya buat teman-teman di UMKM yang masih berjuang, yang harus dilakukan adalah jangan terlalu banyak rencana, jangan terlalu memikirkan yang detail sampai jangka panjang, nggak perlu. Yang perlu dilakukan adalah hari ini yang bisa dilakukan, lakukan saja karena tidak ada waktu terbaik. Waktu terbaik adalah saat ini ketika dimulai. Jadi apapun itu ya, kayak misalkan mau ekspansi bisnis, sewa tempat, uangnya sudah ada tapi ragu karena mungkin bla 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 segala macam, nggak usah. Menurut saya kalau memang itu keperluannya saat ini dan uangnya sudah ada, ya sudah lakukan aja. Karena bisa jadi itu adalah yang terbaik pilihannya.